Logika adalah sebuah fondasi dari setiap pemikiran kritis. Tanpanya, kita mudah tersesat dalam kesimpulan yang salah. Dari itulah, mari kita belajar dasar-dasar logika untuk melatih cara kita berpikir secara sistematik. Halo teman-teman, di hari yang cerah ini kita akan belajar dasar berlogika. Apa itu logika? Logika adalah kaidah berpikir valid dan konsisten untuk mencapai kesimpulan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Logika membantu kita dalam mengambil keputusan serta memecahkan masalah dan menghindari kita dari kesalahan berpikir. Mari kita mulai belajar berlogika dari yang paling dasar. Untuk memudahkan kita belajar, saya akan membaginya menjadi beberapa bagian. Bab pertama adalah konsep dasar logika. Untuk memahami konsep dasar logika, teman-teman perlu memahami apa itu proposisi dan apa itu argumen. Oke, yang pertama, proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang bisa dinilai benar atau salah. Contoh sebuah pernyataan. Video ini dibuat tanpa proses editing. Pernyataan ini bisa benar atau salah, tergantung dari bagaimana teman-teman bisa untuk meneliti apakah benar video ini tanpa proses editing. Menurut pendapat teman-teman, apakah video ini tanpa proses editing? Coba tulis di kolom komentar. Contoh lagi, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini pernyataan yang pasti benar, karena ini merupakan pernyataan yang bersifat aksiomatik, seperti yang kita pelajari pada video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Perlu dicatat bahwasanya proposisi ini juga menjadi bahan dasar dari sebuah argumen. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu argumen. Argumen adalah sebuah pernyataan yang dapat digunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pengakuan, ataupun gagasan. Nah, biasanya argumen terdiri dari beberapa premis, yakni suatu yang dianggap benar atau sebuah bukti yang valid. Sebagai landasan argumen, selain premis, argumen juga mencakup sebuah kesimpulan yang didapat berdasarkan sebagai premis-premis yang menjadi dasar dari sebuah argumen. Contoh argumen yang valid. Premis 1, semua manusia mempunyai akal. Premis kedua, kita semua adalah manusia. Kesimpulannya, kita semua pasti punya akal. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Bab kedua adalah jenis-jenis logika. Perlu teman-teman tahu bahwa logika terbagi menjadi dua jenis utama. Ada logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif adalah mengambil kesimpulan spesifik dari premis-premis umum. Contoh, jika semua burung memiliki sayap. Premis 1. Merpati adalah burung. Premis 2. Kesimpulannya, merpati mempunyai sayap. Sekarang, bagaimana dengan logika induktif? Logika induktif adalah menarik kesimpulan umum dari observasi spesifik. Contoh, setiap kali saya makan makanan pedas, perut saya
merasa sakit. Nah, ini sebuah observasi. Jadi, memakan makanan yang pedas membuat perut kita sakit. Nah, ini sebuah kesimpulan dari observasi tadi, atau sebuah penelitian dan pengamatan. Untuk membedakan kedua logika ini, logika deduktif menjamin kebenaran saat premis benar, sedangkan logika induktif bersifat probabilistik berdasarkan kemungkinan. Kita lanjut pada bagian ketiga. Pada bab ketiga ini adalah logical fallacy. Kita harus berhati-hati dengan kesalahan berpikir atau logical fallacy. Ini adalah kekeliruan dalam berpikir sehingga dapat membuat argumen kita menjadi tidak valid. Berikut beberapa contoh umum kesalahan berpikir. 1. Menyerang pribadi bukan argumen. Seperti ini contohnya. Pendapatmu salah karena kamu tidak pernah sekolah. Yang kedua, menyederhanakan atau memutarbalikkan argumen lawan. Seperti contoh, kamu ingin mengurangi penggunaan plastik. Berarti kamu kembali ke zaman batu. Bisa dipahami teman-teman? Jika dirasa ada yang tidak dipahami, bisa teman-teman mengulangi video ini beberapa kali. Saya harap itu bisa sangat membantu. Oke, saya lanjutkan. Kesalahan berpikir yang ketiga, yakni beranggapan kalau suatu tindakan akan menyebabkan hal buruk tanpa bukti. Seperti contoh, jika kamu menikah dengan dia, hidup kamu hancur. Pada contoh ini, perlu sedikit saya jelaskan. Bisa kita pahami contoh ini, bahwasanya ada indikasi keyakinan atau mitos tak berdasar dan juga tak logis. Kita semua tahu kalau penyebab hancurnya hidup seseorang bukan karena menikah dengan seseorang, akan tetapi banyak hal dan faktor yang mempengaruhi, seperti contoh perjudian, narkoba, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, hindari kesalahan berpikir ini agar argumen kita tetap kuat, valid, dan kredibel. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Bab keempat ini adalah penggunaan logika dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memberikan beberapa cara untuk menerapkan logika pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita bisa menggunakan untuk mengidentifikasi masalah ataupun mencari sumber dan akar dari suatu permasalahan. Yang kedua, mengumpulkan premis dan mencari data atau fakta yang valid sebagai data pendukung. Yang ketiga, menganalisa apakah premis mengarah pada kesimpulan yang valid. Yang keempat, mengevaluasi apakah ada falasi atau bias di pikiran kita. Itulah sebagian cara untuk memberdayakan akal kita dan logika kita. Dan sebagai penutup, saya akan berpesan pada teman-teman semua. Logika adalah keterampilan yang bisa diasah dengan latihan terus-menerus. Mulailah dari hal kecil, seperti yang kita pelajari pada bab 4 tadi. Atau bisa juga dengan memperbanyak membaca dan mengevaluasi informasi-informasi yang berada di sekitar kita. Terima kasih telah belajar bersama hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih.